Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Berhubung nanti Ananda akan ada kuliah lagi 14.50, jadi kita tidak berlama-lama, Ibu mulai saja tidak menunggu teman-temannya yang belum bergabung ya. Ibu tahu juga memang kita cuma sampai 14.40. Siapa yang mau ngasih kuliah di 14.50? Nggak ada ya. Jadi Ananda, karena Ananda sudah pertemuan 1 sampai 10 itu diberikan teori dasar-dasar penulisan ya. Kemudian ada juga tugasnya barangkali ya. Kalau boleh Ibu tahu, itu tugasnya apa aja yang dengan dosen sebelumnya? Halo? Apakah sudah ada penulisan artikel ilmiah? Sudah, Bu. Di-submit kemana? Kumpul offline, Bu. Oh, belum di-submit ya? Oke, berarti Ibu sekarang minta Ananda untuk mensubmit artikelnya itu ke jurnal multiproximity. Mungkin yang sudah mengambil statistika non-parametrik udah pernah submit ya. Bagi yang belum, silahkan masuk ke laman jurnal multiproximity, jurnal statistika. Untuk arahannya sendiri, karena ini berupa PJBL, berupa submit artikel, dengan masuk ke laman jurnalnya, Anda harus terlebih dahulu membuat akun di situ. Bagi yang belum, kalau yang sudah ada silahkan pakai akun lama kalau masih ingat passwordnya. Kemudian Ananda diminta untuk mencari kelompok karena ini penulisan artikel tentunya harus mengajak teman yang bisa diajak bekerja sama. Satu kelompok itu maksimal 3 orang, boleh 2 orang ya. Minimal 2 orang, maksimal 3 orang, tidak boleh sendiri. Jadi ini adalah tugas yang sifatnya kolaborasi. Dan download dulu template-nya setelah Anda daftar akunnya, register ya. Susun artikel karya sendiri yang bukan plagiasi tentunya, dengan nanti cek Turnitinnya harus di bawah 30%. Tapi kalau Ananda menggunakan studi literatur, misalkan seperti meta-analisis ya, atau analisis meta-analisis maaf, atau analisis meta, nah itu diperbolehkan misalkan lebih dari 30% karena memuat karya-karya orang lain yang dibandingkan ya kan. Namun Ananda kan belum dikasih nih meta-analisis, belum pernah dapat materinya. Ya berarti kalau misalkan mau meta-analisis tentunya Ananda belajar otodidak ya, karena yang ditekankan di sini adalah apa-apa yang sudah dipelajari di semester sebelumnya untuk mengolah datanya. Dan dengan catatan, datanya harus data sekunder yang bersumber dari web BPS ataupun buku publikasi BPS Provinsi Jambi. BPS Kabupaten Kota juga boleh, tapi prioritaskan BPS Provinsi Jambi ya. Karena di situ bisa kita, misalkan pakai ANOVA nih, perbandingan 3 kabupaten gitu ya. Atau uji hipotesis berupa uji T, independent sample t-test, untuk perbandingan antara kota Jambi dengan kota Sungai Penuh gitu ya. Jadi cukup jelas bahwa data di sini bukan data primer, alias bukan menyebarkan kuesioner, bukan polling, bukan mengambil data sendiri intinya, namun datanya adalah bersumber dari BPS ya. Selanjutnya, nah ini ada pembatasan dalam alat analisis yang digunakan karena di situ adalah jurnal statistika, tentunya Ananda juga harus menggunakan alat analisisnya berupa analisis statistika, bukan yang lain ya, bukan matematika terapan, bukan
bukan teori graf juga tentunya, karena mau difokuskan skopnya ke statistika saja. Dan di sini boleh estimasi ya, maupun dugaan parameter populasi, misalkan estimasi selisih proporsi, estimasi rasio dua variansi, mau estimasi interval rata-rata juga boleh. Kemudian pengujian hipotesis seperti yang Bu sebutkan tadi, contohnya. Kemudian analisis korelasi Pearson, itu boleh. Mengaitkan antara dua variabel ya, dan analisis variansi atau analysis of variance atau ANOVA. Berikut post hoc testnya jika ternyata uji F-nya signifikan. Dan bisa juga statistika non parametrik, tapi tidak boleh uji tanda ya. Tidak boleh lagi uji run juga tidak boleh. Yang boleh kalau non parametrik itu uji chi-square, Mann-Whitney, dan uji binomial. Kemudian boleh juga Ananda membahas terkait normalitas data atau data-data BPS tersebut Ananda uji hipotesis untuk berdistribusi apakah data tersebut, apakah distribusinya normal, menggunakan software tentunya ya, pakai SPSS boleh, pakai JASP juga boleh. Kemudian apakah distribusinya Poisson, apakah distribusinya yang lain, itu silakan Ananda gunakan bantuan software untuk menguji normalitas jika memang tertarik untuk menguji normalitas. Jadi pilihannya cuma 6 ini, silakan dipilih alat analisisnya. Kemudian batas waktu pengumpulan artikelnya silakan disubmit paling lambat awal Juni atau minggu pertama bulan Juni 2023. Jika melewati deadline, ada sedikit pengurangan nilai dan Ibu harap semuanya tepat waktu. Mungkin itu dari Ibu. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan untuk proyeknya? Dan tolong disepakati waktu untuk start mat-nya ya, kan online juga. Kalau mau malam silahkan sebutkan kapan waktunya ya. Oke, cukup jelas ya, nggak ada kata Ramadan. Yang lain gimana? Maaf Bu, Ya? kelompoknya pilih sendiri ya Bu? Iya, pilih sendiri. Pilih sendiri. Baik Bu. Minimal 2 orang ya, minimal 2 orang, maksimal 3 orang. Jadi pilihlah teman yang bisa diajak bekerja sama, yang tidak membiarkan kita bekerja sendiri. Jadi memang kerjanya bareng gitu, bagi tugas dalam hal apapun lah. Bisa jadi mungkin temannya mencari data atau mencari ide, terus kita yang ngolah datanya, atau menulis pendahuluannya temennya, abstraknya siapa gitu, kita gitu ya, atau pembahasannya kita gitu, dan lain sebagainya. Pokoknya Ananda harus bagi tugas dalam kolaborasi praktek penulisan karya ilmiah ini. Dan terlebih ini adalah jurnal prodi ya. Sebenarnya ada jurnal satu lagi, jurnal matematika. Makanya Ibu khususkan yang di jurnal ini statistika ya. Karena jurnal yang satunya lagi itu namanya MSA apa ya? Itu baru sekali terbit, terus karena nggak terbit-terbit, diketutup sendiri oleh OJS-nya. Kemarin katanya Bu Gusmi dan Pak Khairul mau mengaktifkan kembali, tapi nggak tahu ya sudah aktif lagi atau belum. Nah, jadi untuk yang jurnal, kalau di angkatan 2020 masih Ibu bebaskan ya, boleh misalkan teori graf boleh, terus mau optimasi boleh. Tapi untuk yang kali ini, tahun ini, itu fokus, mulai tahun kemarin sih ya, eh, fokus ke tahun kemarin 2020. Oh ya, tahun ini wajib statistika. Jadi angkatan 2020 pas metodologi penelitian Ibu minta submit lagi ke jurnal, namun lebih fokus ke metode penelitiannya tentunya, dan itu wajib alat analisisnya statistika. Mungkin itu. Ada ini Ananda? Ada pertanyaan? Kalau pas angkatan 2019 itu bebas mau ke jurnal manapun karena jurnal multi proximity-nya belum ada waktu itu. Nah, jurnal multi proximity kan baru terbit tahun lalu, Mei tahun lalu. Jadi makanya untuk yang angkatan ini wajib submit ke jurnal itu ya.
Karena tahun depan akan diurus akreditasinya. SSN-nya udah ada ya. Mungkin itu aja. Apakah ada yang mau didiskusikan? Ini nanti kuliah apa? Jam 14.50 Analisis kompleks, Bu. dengan? Dengan Bu Sarmada, Bu. Oh iya. Itu memang jadi jadwal aslinya atau gimana? Iya, Bu, jadwal aslinya, Bu. Oke. Soalnya tadi si Bu Sarmada minta ke Ibu mau maju ke jam 1 katanya gitu kan. Ibu bilang, ya nggak bisa lah. Kan Ibu kan cuma mengalihkan ke online. Kemarin Ibu bikin pengumuman memang di grup dosen. Silahkan Bapak Ibu yang mau menggunakan ruangan di mata kuliah saya karena saya mau alihkan ke online karena sedang sakit gigi. Nah itu tadi Bu Sarmada minta ceng di jam Ibu jam 1 Ibu nggak mau. Karena Ibu jam 4 nanti ada janji lagi dengan R1 penggantian jadwal penulisan karya ilmiahnya ya. Oke, mungkin itu aja Nanda. Karena sudah Ibu yakin sudah disampaikan oleh Bu Gusmi juga dasar-dasarnya, teori-teorinya, terus oh ya, kalau bisa Ananda itu menulisnya di Mendeley ya. Ada nggak diarahkan oleh Bu Gusmi atau Bu Cut? Ada, Bu. Ada, Bu. Oh, berarti udah mahir ya, udah bisa semua ya. Nah, membuat artikelnya juga di situ. Silahkan Ananda buat di Mendeley agar lebih mudah juga dalam sitasi. Jadi sitasinya udah otomatis di situ ya. Kalaupun enggak juga nggak apa-apa lah. Tapi Ibu sarankan Mendeley ya, karena bagus banget itu sebenarnya. Terus skripsinya juga nanti akan wajib Mendeley. Jadi untuk membedakan Ananda dengan tahun lalu belum diwajibkan Mendeley. Tahun ini silakan Ananda buat di Mendeley. Yang artikel tugas-tugas yang sebelumnya dengan Bu Gusmi dan Bu Cut pakai Mendeley juga atau gimana? Yang pas sama Bu Gusmi pakai Mendeley, Bu. Bu Gusmi minta disubmit atau cuma dikumpul doang? Dikumpul, dipresentasikan di depan kelas. Oh, ya oke. Kalau yang dengan Ibu, silakan Anda submit aja. Namun dalam beberapa pertemuan ini akan Ibu pantau terus perkembangannya. Ananda presentasikan aja perkembangannya sampai mana pengerjaan dari proyeknya. Dan kalau ada kendala, nanti silakan diutarakan. Minggu depan kita offline ya. Baik, Bu. Minggu depan boleh disampaikan sampai di mana, apakah sudah ada judulkah, sudah ada datanya, terus sudah dipilih alat analisisnya dan lain sebagainya. Pokoknya jangan sampai pas Ibu tanya itu belum ada kerja sama sekali ya. Karena setiap minggu itu penilaian. Progres dari proyeknya adalah penilaian tugas, dijadikan sebagai penilaian tugas. Dan Ibu tidak berpanjang lebar dalam hal teori-teori atau cara teknik penulisannya karena Ibu anggap ini sudah pertemuan akhir dan Ananda sudah paham dengan 2 dosen sebelumnya. Oke ya. Untuk presentasi tugas itu nanti dipertimbangkan kalau seandainya memungkinkan karena kita kan kejar tayang juga. Ini harusnya sudah pertemuan 13 tapi baru oh iya, Ibu mau ngasih tahu sebelum lebaran Ibu klik semua kehadirannya dan itu akan dijadikan dioper sebenarnya presensi UAS ya. Jadi kalau seandainya nanti tidak kita ada UAS, nanti UASnya offline. Jika di UAS tidak datang, ya berarti risiko aja nilainya jadi 0, tapi Ibu anggap hadir berarti kan semuanya. Presensi UAS nanti manual aja karena sudah diklik sebelum lebaran ya. Mungkin itu dari Ibu. Untuk mengisi waktu, mungkin kita harusnya berapa nih dari jam 1 sampai jam 14.40. Mengisi waktu yang tersisa harusnya kita 1 jam 40 menit, silakan digunakan untuk memilih kelompok dan berdiskusi dengan anggota dengan partnernya, dengan rekan kelompoknya. Mungkin itu dari Ibu. Jika cukup jelas, jika tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup.
Dan sekali lagi, Ibu heran juga nih kenapa RR2 agak-agak sewot ya, mohon maaf Ibu sampaikan di sini. Apakah ada hubungannya dengan penilaian teknik sampling, Ibu nggak tahu, tapi dengan Ibu nilainya sebenarnya nggak ada masalah ya. Mungkin dengan 2 dosen lain Ibu kurang tahu juga, tapi Ibu juga kaget pas lihat nilai akhir, kok banyak B, B-min ada B-min nggak sih? Ada B-min nggak ya? Banyakan B ya, yang A-nya cuma sedikit. Mungkin Ananda dengan dosen lain itu kurang bagus nilainya. Kalau dengan Ibu, Ibu kasih nilai, A dengan A-min, yang paling rendah itu A-min. Tapi mungkin karena A-nya Ibu itu agak ngepas kali ya, jadinya nggak bisa mendongkrak ya. Nah, karena sudah mepet juga waktunya di hari terakhir deadline penilaian, ya udah nggak bisa diubah lagi kan. Nah, Ibu mohon maaf kalau seandainya gara-gara itu Ananda RD-R2 ini agak-agak sewot ya. Tapi sama sekali Ibu nggak ada niatan untuk merendah-rendahkan nilai Ananda ya. Dan kalau seandainya Ananda, apa ya, kurang suka diganti-ganti jadwalnya, ya itu karena kalau di akhir-akhir wajar, karena mau kejar tayang, terus habis itu, kemarin banyak libur, tanggal merah, sementara dosen dipaksa, upload nilai pertengahan Juni. Jadi solusinya seperti inilah gitu ya, kalau memang tidak ada titik temu, misalkan nggak ada waktu untuk mengganti ya, ya nggak apa-apa, jangan marah sama dosennya, jangan sewot gitu. Nanti akan ada penugasan mandiri, itu berarti kan tidak ada titik temu ya, dosennya nggak bisa, terus mahasiswanya nggak bisa, sama-sama ada agenda lain gitu kan. Ya udah sampaikan saja gitu. Jadi ada penugasan individu secara mandiri di LMS sebagai pengganti, pertemuan yang seharusnya ada gitu kan. Itu aja sih. Jadi kita tolong saling menghargai, apa, apalagi kalau masih di jamnya ya, kalau misalkan dosen mengundur atau apa, waktunya itu kan masih hak dosennya. Ya nggak bisalah, Ananda bilang, "Nggak mau Bu itu," atau gimana, atau bete gitu ya. Ya itu kan masih hak dosennya gitu. Tolong diperhatikan komunikasinya dengan dosen dan juga, cepat ya, responsif. Misalkan dosennya minta, "Kapan nih bisanya?" Cepat gitu disepakati, jadi jangan sampai diam lama gitu ya, nggak ada apa, jawaban gitu. Padahal kan dosennya perasaan nggak ada ini ya, maksudnya tiap dosen itu pasti nggak ada niatnya jahat sama mahasiswa ya. Eee, dan setahu Ibu di prodi kita dosen-dosennya baik-baik, maksudnya ada dosen yang suka ngambekan kalau di prodi lain tuh ya. Ini bukan Ibu, kan Ibu nggak nyebut nggak menyebutkan namanya, jadi kan nggak ini ya, nggak bukan apa namanya, pencemaran nama baik juga. Tapi itulah kejadiannya, ngambek dosennya, nggak mau ngajar. Ada juga dosen yang cuma ngasih tugas tanpa ada komunikasi, terus habis itu kalau ditanya nggak dijawab. Di prodi kita dosennya semuanya responsif, terus habis itu mau ganti jadwal oke, nanya-nanya boleh, terus, apa namanya, kalau mau ada lomba-lomba itu di-support, terus, eee, pengabdian penelitian diajakin, ada kegiatan apa diajakin mahasiswanya, kadang mahasiswanya nggak mau. Jadi kalau misalkan dibawa ke emosi gitu ya, itu sangat-sangat tidak beretika ya. Karena selama ini dosen juga tidak pernah mempersulit kan, mahasiswa pengen apa, silahkan gitu, di-support aja kan, asalkan positif gitu. Ada info disampaikan, nggak ada yang, apa ya, info untuk kemajuan mahasiswa itu disembunyikan oleh dosen tuh nggak ada. Di prodi kita tuh dosen-dosennya termasuk yang friendly. Nah, mahasiswanya kok gitu. Kalau gara-gara nilai terus kesel sama dosen, coba tanya dirinya, sudah sungguh-sungguh nggak belajarnya? Gitu jadinya ya. Mungkin itu aja dari Ibu. Ibu, ini tidak mau berpanjang lebar lagi. Demikian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Maaf, Bu.